Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli di sini, Horas. Oke, kali ini saya akan membuat video perjalanan dari Kecamatan Tarutung menuju Kecamatan Garoga. Tapi sebelumnya saya meminta maaf dulu ya teman-teman, karena saya tidak menduga bahwa gambar video ini kurang baik ya. Karena di sini terlihat goyang sekali. Dan juga kurang tajam karena saya lupa menekan titik fokus pada kamera. Sebenarnya saya niat hati mau mengupdate dan sekaligus memperbaiki video-video sebelumnya yang saya upload tentang yaitu jalan dari Huta Barat Tarutung ini menuju ke Sipahutar menuju ke Garoga. Tetapi di sini malah mendapatkan hasil yang kurang maksimal dan tidak memuaskan. Karena kali ini saya merekam pada dashboard kendaraan mobil, dan di dashboard mobil ini saya tidak punya holder yang kompatibel untuk meletakkan kamera sehingga stabil ya. Dan juga di sini terlihat bayangan-bayangan ya, karena terjadinya pemantulan dari kaca mobil ya. Intinya kurang baguslah gambarnya kali ini, jadi untuk itu saya meminta maaf ya teman-teman. Tetapi dan mengingat sedikitnya tentang informasi jalanan di sini, maka akan tetap saya upload ya teman-teman video ini meskipun kurang baik, karena bisa saja informasi-informasi jalanan di sini bisa berguna buat teman-teman yang akan melintas di sini ataupun buat para laiku dan itoku yang ada di perantauan, sehingga bisa melihat perkembangan kondisi terkini di kampung halamannya. Oh ya, buat para laiku dan itoku, jika melihat video ini tolong didukung channel ini ya supaya boleh maju dan berkembang. Jadi kalau sudah langsung menemukan video ini langsung di subscribe dan jangan lama-lama ya. Dan juga jangan lupa like dan komennya karena itu diperlukan untuk performa video ini, dan juga sekaligus sangat diperlukan untuk menyemangati saya. Mulai godang ma laiku dan itoku Butima. Oke, jadi untuk informasi sebenarnya video ini telah saya rekam beberapa hari yang lalu ya. Jadi di sini sebenarnya bukan untuk mendokumentasikan jalan ini tujuan utama saya, tetapi di sini saya sedang bepergian ya untuk menghadiri acara keluarga yang ada di Kecamatan Garoga. Jadi sekalian lewat saya buatkanlah video ini, dan begitulah ceritanya teman-teman, sehingga video ini boleh saya upload. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di awal video ini saya start dari Huta Barat, Sirpangopat, Kecamatan Tarutung. Dari Huta Barat ini menuju ke Pasar Garoga itu jaraknya kira-kira 95 km. Dan apabila kita mau ke Garoga melalui jalan ini, maka kita harus menuju ke Pasar Sipahutar terlebih dahulu ya teman-teman, yang jaraknya kira-kira 22 km. Untuk menuju ke Pasar Garoga itu dari Kecamatan Tarutung sebenarnya ada jarak yang lebih pendek ya, lebih cepat, yaitu melalui jalur Salib Kasih. Itu hanya berjarak kira-kira 60 km. Beda jauh dari jalur yang saya lalui ini, yaitu kira-kira 95 km. Selisih 35 km jadinya ya. Nah, kenapa saya memilih jalur ini? Karena di sini saya mau sekalian mendokumentasikan jalan ini ya.
sekaligus melihat perkembangan terbaru ya dari jalan ini semenjak saya melintas tahun yang lalu dari sini. Oke, jadi ini masih berada di Kecamatan Tarutung, Jalan Maijen Samosir menuju Siarangarang. Sebelumnya jalanan ini banyak lubang ya, dan sekarang bisa dilihat sudah ditutupi dengan kerikil dan tanah, sehingga jalanan ini sedikit lebih rata ya apabila kita lalui. Sebelumnya jalan dari Sirpangopat Huta Barat sampai ke sini itu penuh dengan lubang-lubang ya. Bahkan aspal yang sisa itu hanya tersisa sedikit di jalan, jadi lebih banyak lubang. Jadi untuk sebagai perbandingan dengan jalan yang sebelumnya, nanti akan saya buatkan link videonya di kolom deskripsi. Nah, teman-teman bisa melihat di sana dan langsung menontonnya ya. Video perjalanan ini memang sudah pernah saya buatkan sebelumnya, tetapi pada waktu itu saya merekamnya tidak full ya. Hanya menyorot daerah-daerah atau jalan-jalan tertentu saja. Tetapi sekarang semua gambar dan view jalanan ini bisa kita lihat ya. Tidak ada yang terlewat sama sekali. Dimanapun yang kita inginkan untuk dilihat di jalur ini. Di sebelah kiri ini ada pemakaman TPU Siarangarang. Jadi Siarangarang ini merupakan sebuah dusun yang ada di Kecamatan Tarutung, yang dimana di sini dominan adalah perkebunan dan ladang-ladang, baik punya pemerintah maupun punya milik pribadi. Yang di sebelah kanan ini adalah seperti villa ya, villa pribadi, dibuatkan di tengah lahan ladangnya sendiri. Di Siarangarang ini selain perkebunan dan ladang-ladang warga, juga di sini ada objek wisata, dan salah satunya wisata kuliner, yaitu Beril Farm and Resto, wisata kuliner unik dengan bergaya desain Belanda. Juga di sini ada perumahan PT Sol, ada TPA Siarangarang, tempat pembuangan akhir, juga ada kebun induk Siarangarang Disbun Propsu, juga ada tempat pemakaman umum Muslim di sini ya. Oke, di sini jalan sedikit lebih baik ya. Tetapi ini bukan karena perbaikan jalan. Memang jalan ini masih bagus dari sebelumnya. Ini adalah Kampung Dolok Nauli di Desa Partali Julu, Siarangarang. Oke, sampai di situ perkampungannya, dan ini kembali akan memasuki jalanan melewati perladangan-perladangan dan perkebunan-perkebunan yang ada di kiri kanan jalan.
Di sebelah kiri ini sebenarnya ada Balai Penyuluhan Pertanian Tarutung, tetapi ketika saya melintas di sini tampak bangunannya sudah tidak terpakai dan sudah terbengkalai ya. Nah, di sini sudah tampak ada rumah-rumah ya yang didirikan, meskipun masih jarang-jarang di tengah-tengah perladangan, dan nampaknya ini sebentar lagi akan menjadi ramai. Di sebelah kiri ini ada kebun induk kopi Siarang-Arang, menjual bibit kopi bersertifikat. Di sini ada tampak gapura ya, tetapi saya tidak tahu itu gapura apa, sebab gapuranya itu sudah ditutupi oleh semak-semak. Apakah ini gapura perbatasan? Jadi video ini saya percepat sedikit karena sebenarnya kita di sini jalannya pelan-pelan dan hati-hati sekali, mengingat jalannya yang sempit. Karena kalau kita bawa cepat, takutnya ada mobil atau motor dari arah depan yang tidak kelihatan karena terhalang oleh semak-semak yang sudah masuk ke badan jalan. Dan di sini sering membunyikan klakson supaya mobil yang dari arah depan bisa mengetahui bahwa ada kendaraan lain di depannya, sehingga bisa berhati-hati apalagi pas di belokan ya. Dan inilah wilayah satu-satunya yang agak berbahaya yang menuju ke Cipahutar, yang berada di jalur ini ya. Karena di sini jalan berbelok-belok menurun dan lumayan sempit. Dan di sini kita ketemu jembatan pertama, namanya jembatan Tetano Cipahutar. Tetapi meskipun nama jembatannya Cipahutar, ini masih berada di wilayah Kecamatan Tarutung di Partali Julu. Melewati jembatan ini kita menemukan jalan yang sempit
juga dengan dinding-dinding batu dan tanah kapurnya. Dan mulai dari sini juga jalanan sudah rusak kembali karena jalan yang di sebelah sini belum mulai diperbaiki dengan cara jalan-jalan yang berlubang ditutupi, dipakai dengan kerikil dan pasir seperti yang ada di Desa Huta Barat yang sudah dilalui tadi. Dan sayang sekali ya, karena ini merupakan satu-satunya akses untuk membawa hasil pertanian dari Sipahutar menuju ke Tarutung. Kalau seandainya jalanannya bagus, tentu biaya ongkos untuk membawa hasil pertanian tersebut bisa lebih murah lagi. Dan juga bisa dibayangkan betapa jauhnya dari Sipahutar ke Tarutung untuk membawa pasien yang akan masuk rumah sakit. Bisa-bisa meninggal di tengah jalan ya, yang sakit parah, dan juga ibu-ibu yang mau melahirkan yang harus operasi ya. Jadi mesti dibawa ke rumah sakit, dan satu-satunya rumah sakit itu ada di Kota Tarutung yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara ya. Jadi dari Sipahutar, Pangeribuan, dan Garuga itu semua kalau berobat ke rumah sakit itu mesti ke Tarutung. Dan melalui jalan seperti ini bisa dibayangkan akan sangat susah sekali buat para pasien-pasien tersebut untuk menempuh jalan yang seperti ini ya. Dan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara ini sebenarnya bukannya tidak peduli ya mengenai jalanan ini, dimana seperti yang saya dengar di pidato Bapak Nixon Nababan, yaitu selaku Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, beliau sangat ingin jalan ini diperbaiki, namun sayangnya tanggung jawab bukan di tangan beliau ya. Jadi tanggung jawab jalan ini sebenarnya ada di Pemprov Sumatera Utara karena status jalan ini adalah jalan provinsi. Namun dengan begitu, jalanan ini bukan berarti dilupakan oleh Pemda Taput dengan menggunakan anggaran sisa-sisa yang ada, yaitu anggaran untuk pembangunan jalanan khusus Kabupaten Tapanuli Utara dipergunakan untuk sekedar ya mengakali jalanan ini, yaitu dengan cara menutupi lubang-lubang dengan pasir atau kerikil seperti yang dilihat tadi. Jadi kalau jalanan ini adalah status jalanannya provinsi, maka anggarannya dari Pemda Provinsi Sumatera Utara, dan tentu ada anggaran khusus untuk ini dari pemerintah pusat, anggaran khusus untuk daerah Sumatera Utara ya. Nah, masalahnya apakah anggaran tersebut tidak mencukupi untuk sampai memperbaiki jalan ini, atau hilang entah kemana. Ini kalau ada pegawai dari Pemkab Taput yang menonton video ini, khususnya dari Dinas PU, nah tolong dulu dijelaskan kepada kita dan kepada penonton mengenai status jalan Tarutung Sipahutar yang
tidak kunjung diperbaiki ini, masalahnya itu ada di mana, supaya kita boleh mengerti ya, dan tidak hanya menduga-duga saja. Jadi dimohon penjelasannya yang seterang-terangnya ya. Terima kasih.